Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama saya Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa, dalam hal ini mahasiswa yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, ya. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan kita bersama, ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama terkait status murtad, ya. Bagaimana hukumnya apabila seorang muslim sedang bergurau dan mengaku telah keluar dari Islam? Apakah itu sudah termasuk apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riddah ya, murtad, al-irtidad ya, orang melakukan keluar dari Islam itu dibahas dalam fikih itu ya, fikih akidah. Ada syaratnya. Ya, dalam fikih itu ada syarat, ada rukun. Ya kan. Syarat ya, suatu perbuatan itu dikategorikan ya murtad apa? Ucapan atau perbuatan ya kan. Ucapan. Kalau ucapannya harus sorih ya. Kalimah soriyah, ucapan yang sorih, tidak ada Kinayah. Kinayah atau anggapan yang mungkin begini ya, itu kan sorry. Kalau sorry itu ya hanya satu kata, satu maknanya ya, tidak ada kemungkinan yang lain, itu ya kan ya. Itu dari sisi kalimahnya. Yang kedua adalah irodah, apakah Benar-benar ada kesengajaan atau tidak, apalagi ini soal iya keyakinan ya kan ya. Jadi disebut nate ta'ammud, menyengaja. Nah, ya kan, atau al-amdiyah, kesengajaan ya. Makanya laghun walahwun itu ya tidak dibenarkan, apalagi termasuk dalam masalah ya ini akidah atau hukum ya kan. Jadi ada syaratnya pertama sorih ya kan, tidak ada kalimatnya, kata-katanya ini meragukan. Yang kedua dari sengaja. Kalau disengaja itu tidak ada pihak yang dipaksa, menyuruh, memaksa gitu kan. Nah, dua itu kan. Kalau terpenuhi ya sorohah dan alamdiyah itu termasuk. Tapi kalau tidak, itu tidak termasuk. Apalagi untuk menyimpulkannya dia itu keluar atau masih dalam keislaman, itu kan sesuatu yang sangat serius. Dan hukum daripada riddah itu irtidad kan al-qatlu ya dibunuh di hukumnya. Dan orang yang dibunuh karena ucapannya itu kan ya tidak bisa ucapan-ucapan yang ya selemperan begitu kan, akibatnya ya bahkan fatal ya. harus di setengah dipaksa dulu ya kan. Kalau dia memang terus isror musir ya, murtadnya itu terus begitu kan, ya udah ya kan. Jadi pernah sahabat Khalid bin Walid gitu, ngecek seseorang itu ya apakah masih dalam Islam atau sudah murtad. Ya kalau ya dia masih ngaku Islam ya sudah alhamdulillah. Kalau ya dia itu antara Islam dan tidak Islam, nah ini kan ya dia sampai ya disakiti fisiknya orang itu. Ya, disakiti fisiknya, kalau walaupun disakiti ya, digelitik begitu, tetap dia ya
musirun ya, kekeh begitu kan dalam kemurtadannya, ya sudah begitu kan. Bahkan mazhab ulama itu ya di habsun dulu, di penjara dulu berapa lama begitu kan, Untuk tidak meyakinkan. tidak langsung uqubatur riddah al qatlu ya. Jadi ya kan, karena ukubah yang paling ujung itu kan al qatlu, Al-Qatlu, jadi di bawahnya kan al habsu, dipasung, apa namanya, dipasung atau ya dikurung. dorbu, dipukul. Nah, kalau dengan macam apa hukuman di bawahnya itu dia kembali kepada Islam, ya sudah. Jadi Dimaaf. sampai seperti itu. Jadi Berarti nggak boleh sendak gurau dalam hal nggak ini. boleh, nggak boleh. ini. Ya kan. Justru Jadi hal yang harus kita jauhi berarti bergurau tentang ya, hal ini. senda gurau itu yang harus ya, Yang wajar-wajar saja. ditakdib, ya Ta'dib. bukan diukubah, ditakdib, diberikan pelajaran. Ya, itu kan. Demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya terkait fanatik pada sebuah madhab. Ya, apakah itu diperbolehkan sehingga menganggap bahwa semua madhab lain itu hukumnya salah dan hanya madhab tertentu yang benar? Ya tentu tidak ada kewajiban seperti itu. Kewajiban taat itu pada dalil ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah sam'an wa ta'atan. Tapi hukum yang difahami ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena banyak masalah-masalah baru ya kan, tidak ada teksnya. Makanya seorang sahabat yang diutus ke Yaman sebagai qadhi ya, ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana di Yaman ini kan ya masyarakatnya beda dengan di Mekah itu kan. Kalau ada masalah situasi ya kan, diangkat, ditanyakan kepadamu, dan itu masalah, gimana kamu menjawabnya gitu kan. Ya, aqdi bi kitabillah, saya akan memutus dengan kitabullah, Al-Quran. Ilam tajid, kalau dalam Al-Quran secara tekstual, secara qat'iyah, ya tidak kamu dapati gimana aqdi bi sunnati Rasulillah. Ya beralih Urutannya. ke ya urutannya begitu, kepada sunnah Rasul SAW, hadis ya. Makanya Quran dan hadis ya kan. Ya mungkin masalah itu masalah yang baru ya kan. Bagaimana kalau Tidak kamu tidak ditemukan. mendapatinya Di secara Al-Quran, persis dari kasusnya itu dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran maupun hadis. Ajtahidu ra'yi. Ada. Ya saya ijtihad. Ada juga ijtihad. Ada ijtihad itu Umar ibn Khattab itu menyebutkan ijtihad itu fahmu al-ashbah, memahami kemiripan-kemiripan. Ya. Ya, ini mirip ini dengan Ayat. muwasafat Maksud. khamr misalnya kan. Gini. Ah, itu. Ya, ini mirip ya. Fahmul ashbah, ini mana yang lebih mirip? Ah, itu. Dengan hukum yang ada berarti. Dengan hukum yang ada. Betul. Nah, itu. Pokoknya disebut fahmul al-ashbah, kemiripan-kemiripan. Iya, tentu dengan perkembangan baru ini banyak hal yang baru ya, termasuk nanti akan muncul boneka ya kan. Iya, ini miripnya dengan apa? Iya, ini asbahnya dengan yang mana begitu kan. Ya, itu yang tentu bisa ditanyakan juga kepada yang lain yang lebih ngerti ya kan.
ini masalah ini begini nggak ada nih di Indonesia, mungkin di luar negeri ada. Mana yang lebih asbah, yang lebih mirip. Saking hati-hatinya yang ulama itu tidak asal-asalan dikira-kira. Jadi ya apa, hukum perkiraan kan. Zon, iya kan. Ada perkiraan itu kalau sesuatu husnudzon atau suudzon itu ulama lebih, ya kalau lebih condong pada husnudzon itu yang diambil. Itu kan. Suudzon itu yang dihindari kan, itu kan. Nah, jadi zon itu memang akhirnya ya ijtihad ulama itu berdasarkan zon. Disebutnya itu zonnun rajihun, dugaan yang unggul, yang kuat. Ya. Kalau syak ya di bawah zon itu syak itu tidak baru boleh. sangkaan, Apalagi ini sesuatu yang tidak ada begitu, barangnya nggak ada. Iya, iya kan. Ditebak, dikira-kira saja. Itu enggak. Jadi masalah hukum itu paling tidak itu dhannun ghalibun atau dhannun rajihun, dugaan yang kuat gitu. Nah, itu kan. Nah, itu ijtihad apa ambil pertanyaannya, ngambil mazhab mana kan gitu ya. Tidak ada kewajiban ya mazhab A, mazhab B, ya apalagi mazhab fikih itu kan banyak sekali. Ya al-madzhabul arba'ah itu yang paling masyhur mazhab besar yang paling masyhur ya kan, itu arba'ah. Ada dua lagi kan madzhabus sittah ya kan. Kitabnya banyak, ulama-ulamanya juga banyak ya. Kalau tadi berdasarkan Quran, hadis dan ijtihad yang sesuai dengan persyaratan ijtihad, ya ini apa namanya, analisis dalil. Jadi ijtihad itu analisis dalil, ya bukan hanya dugaan. Ya dalil ini saya kira nggak bisa. Nah, harus analisis karena dalil Quran dan As-Sunnah itu bil lughatil arabiyyah al fasihah, dengan bahasa Arab, bukan bahasa Arab pasaran, tapi bahasa Arab ilmu. Ya kan, bahasa Arab fasihah. Ya, karena bahasa Arab fasihah, kesimpulan tentang itu ya kalau harus dirujuk kepada ahli-ahli bahasa, ada mausu'ah yaitu usul, masalah-masalah istilah-istilah hukum. Oh, ini ada di lisanul Arab. Harus kembali ke situ pada apa namanya, sumber hukum mengenai bahasa Arab itu kan. Itu ilmu itu kan walaupun tidak zon tapi ghalabatul zon, ya, dugaan kuat itu kalau masalah hukum. Tapi kalau masalah akidah itu harus yakini ya kan. Itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait menyuguhkan minuman keras. Ya, saya ditunjuk sebagai seksi konsumsi, sedangkan pemateri meminta disuguhkan minuman keras. Sikap apa yang harus saya lakukan? Ya, ini bab ikroh lagi kan. Orang disuruh makmur bihi, ya, orang suruhan sebagai khodim ya kan. Lagi-lagi suruhan itu didengar, ditaati atau tidak, tergantung suruhannya pada kebaikan atau tidak. Kan begitu. Dalam hal ini suruhan kepada tidak kebaikan harus ditolak dengan cara yang baik. Gitu kan. Bahkan kalau penguasa, pemerintah itu menyuruh kepada kemunkaran saja itu harus ditolak, walaupun ya dihukum misalnya. Ya. Karena bahkan itu menolak
dengan tegas ya, ya perintah yang berlawanan dengan Islam itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, ya kan, mengucapkan kata-kata yang benarnya begini ya, penguasa berpendapat yang lain tolak begitu, tapi akibatnya akan ya dipukuli misalnya, itu harus di Konsekuensi. konsekuensinya itu adalah jihad. Jihad. Iya. Ya, itu ya, apalagi hanya ini apa Ya, acara doang. suruhan acara itu. Dan suruhannya ya minum apa khamr, Khamr, ya kan, air khamr keras, minuman ya, itu keras. ya ditolak dengan Ditolak. cara yang baik Baik. ya, supaya dia oh ini bahaya ini kalau ini diketahui acara kita ini ada Iya. sesuatu, wah itu bisa demo. Betul. Jadi orang itu kan mungkin manfaatnya itu ditakut-takuti dikit ya kan, wah Betul. kalau ya Diketahui. kiai fulan di sini ini tidak setuju, oh santri-santrinya bakal ya apa repot gitu. Model-model seperti itu, jadi ditahwif ya, Takut-takutin. takuti ya. Baik. Supaya dia yakin, kalau dia yakin bahwa ini ada suatu manfaat obat misalnya kan, dan dia itu sakit perlu minum ini gitu kan, iya ditakut di apa di bawah ini adalah misalnya. Nah itu, tapi kalau jelas-jelas itu khamar itu jelas haram ya kan, tidak boleh ya. Baik, jadi tidak boleh ya. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Jadi ada seseorang yang sholat wajibnya yang 5 rakaat aja masih bolong-bolong, akan tapi dia rajin juga sholat tahajud, sholat duha. Sikapnya seperti apa kalau seperti itu? Iya, pertama bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana, iya kan. Kalau adil dan maha mengetahui, iya. Di setiap amal perbuatan itu ada imbalannya. Betul. Ya. Kalau perbuatannya baik, imbalannya baik. Kalau perbuatannya tidak baik, imbalannya juga tidak baik. Itu pasti begitu. Itu hukum dasarnya seperti itu. Poin pertanyaannya adalah sikap orang yang mendahulukan yang sunnah berarti dibandingkan yang wajib. ya, Mungkin karena dua-duanya ada ilmunya. pahalanya. Iya. Hanya ya dia Belum cukup ilmu. dan akhlaknya. Jadi beribadat itu sahnya berdasarkan akidah keimanan yang mantap, ya kan. Satu. Yang kedua berdasarkan ilmu yang sahih, iya kan. Supaya sahih, ya dia harus belajar. Belajar, betul. Kalau kurang mampu ya harus tanya guru kan, itu ilmu. Makanya fasalu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu yang ngerti. Nah, itu kan. Tapi karena berdasarkan ilmu itu tentu saja ya, al-wujub itu didahulukan, baru al-masnun yang sunat begitu. Jadi kalau dibalik-balik seperti itu, tentu ya beribadat tidak pakai ilmu yang sahih dan tidak pakai akhlak yang benar. Apakah dia perlu ditegur? Ya jelas perlu ditegur. Ibadah itu kan harus mantap keyakinannya, sahih ilmunya, syarat rukunnya. Ya, kemudian mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan, ya kan. Ada sholat Sunnah dan wajib. Sunat ini yang wajib tidak dilaksanakan, yang sunat banyak. Itu tentu saja tidak dibenarkan itu, ya kan, tidak dibenarkan. Ya, demikian. Jadi harus berdasarkan akidah yang sahihah, yang jazimah, pakai ilmu yang fiqh, tahu dan dia paham. Makanya disebut fiqh, paham. Untuk mengamalkannya. Yang ketiga adalah akhlak, pakai adab.
Nah, kalau tanpa akhlak, tanpa adab, bisa saja ditolak, ya, Betul. kepada manusia saja pakai adab, Pakai adab, apalagi betul. kepada Allah Kepada Allah Subhanahu wa Subhanahu. taala. Iya. Ada ulama di antara Imam Syafi'i yang mengatakan di antara eh, doa yang tidak diterima itu bukan doanya tidak bagus atau ya kan, tapi yang kusuhul adabu, kurang Kurang adabnya. Nah jelas ini adabnya nggak pakai, selalu ini yang fardu tidak dilaksanakan, tidak ditinggalkan, bahkan yang sunat-sunat yang dikerjakan itu tidak pakai adab, itu sudah ya ada ilmunya juga salah. kurang. Nah, iya. Wallah.